محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين وإلى حضرة الشيخنا محمد سمان المدني والشيخنا محمد أرشد البنجري وذريتهم والشيخنا زين بن عبد الغني والشيخنا أبينا إبراهيم بن محمد نوح والشيخنا محمد أحسن بك شيء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وكرم وعظم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد. Kita lanjutkan pelajaran kitab Kanzul Ma'rifah. Tolong bagi jamaah yang belum memiliki kitab ini, hubungi panitia, sebab ini warisan datuk kita, Datuk Kalampayan, biar ada barakahnya untuk pingkutan kita telaah di rumah, bisa juga sebagai bimbingan pian kepada anak cucu pian untuk dibimbing untuk ma'rifat ilallah. Sebab ilmu ma'rifat kepada Allah, ilmu yang paling utama. Awaluddin ma'rifatullah. Bermula dasar asas agama itu adalah mengenal Allah. Minggu yang lewat sudah kita bahas sedikit pengantar tentang ma'rifat kepada Allah, yang mana dalam kitab ini diungkapkan Asy-Syekhuna Muhammad Arsyad Al-Banjari, beliau menukil dari satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ujar sidin, Rasulullah bersabda, "Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu." Barang siapa yang mengenal ia akan dirinya, niscaya mengenal ia akan Tuhannya. Artinya tangga untuk ma'rifat kepada Allah, mengenal Allah dengan pengenalan yang sebenar-benar pengenalan adalah seseorang tersebut hendaklah dia mengenal, mengetahui siapakah dirinya ini, asal di manakah dirinya ini. Dalam hal ini Asy-Syekhuna Muhammad Arsyad Al-Banjari mengungkapkan, merujuk daripada hadis ini, ada 3 tangga, ada 3 tahapan bagaimana orang tersebut usul kepada Allah, sampai kepada Allah. Muqarrabin ilallah, dekat dengan Allah. Yang mana disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, fa amma in kana minal muqarrabin farauhu wa raihan wa jannatun na'im. Adapun orang-orang yang didekatkan kepada Allah, orang-orang yang dihampirkan oleh Allah kepada Allah, namanya orang-orang yang muqarrabin. Fa amma in kana minal muqarrabin farauhu wa raihan.
saat detik tiba dijemput oleh Allah, saat detik tiba meninggalkan dunia menuju alam barzah, saat sakaratil mautnya, parauhu waraihan, orang tersebut, orang mukarrabin tersebut mendapatkan curahan rahmat Allah, mendapatkan kasih sayang Allah dan kegembiraan yang bersangatan, kenikmatan yang bersangatan, karena lezatnya dibuka Allah hijab untuk ma'rifat kepada Allah, baik ketika berada di kehidupan dunia ini, lebih-lebih saat menjelang sakaratil maut, lebih-lebih saat di alam barzahnya, kenikmatan yang luar biasa. Wa jannatun na'im, dengan surga dan segala kenikmatannya. Nah, untuk mencapai muqarrabin di sini, terbuka hijab dengan Allah, dekat dengan Allah, hampir dengan Allah, Syekhuna Muhammad Arsyad Al-Banjari mengajarkan kepada kita, yang mana beliau pun mengambil pelajaran guru-guru besar beliau, di antara Syekhuna Muhammad Samman bin Abdul Karim Al-Madani. Beliau ini adalah seorang wali kutub, Gausul Azam, kutubul wali, dan murid-murid Syekh Samman ini rata-rata kutub-kutub wali besar. Ada 3 tangga. Tangga pertama, ujar Datu Kelampaian, kita harus mengenal asal kejadian diri kita. Tangga yang kedua, mematikan diri sebelum mati. Tangga ketiga, mempanakkan diri kita sehingga mencapai makam baqa. Inilah 3 tangga yang insya Allah kita akan kaji bersama-sama sebagai perjalanan hidup kita menuju Allah. Bermula, hakikat mengenal diri itu 3 perkara, ujar Datuk Kelampaian. Pertama, mengenal asal kejadian diri. Dari manakah diri kita ini? Siapakah diri kita ini? Yang sesungguhnya diri kita ini kalau dilihat secara zahir ada 2 unsur. Ada unsur jasmani, jasad, raga, yang kita bisa melihat langsung dan bisa diraba, mulai ujung kaki sampai ujung rambut. Ada mata, telinga, hidung, muntung, tangan, kepala, badan, kaki, dan seluruh pernak-pernik yang di dalamnya, termasuk ucus, urat, darah, daging, sumsum, paru-paru, liver, jantung, dan segala macam bentuk yang ada ini namanya disebut dengan wujud jasmani. Tapi wujud jasmani ini tidak ada fungsinya, tidak ada perannya apa-apa, dia hanya sekedar kurungan, wadah, tempat, wadah, tempat, kalau bahasa kasarnya patung, boneka. Maka yang berperan di dalam diri, dalam jasad itu yang berperan, sehingga kenapa si jasad ini bisa bergerak, bisa melihat, bisa mendengar, bisa bicara, bisa menangis, bisa tertawa, bisa senang, bisa sedih. Bisa merasa, bisa mengenal. Itu semua dikarenakan ada satu diri yang lain yang tidak bisa dilihat oleh panca indera manusia biasa, tapi nyata adanya. Disebut dengan nama diri rohani. Berarti kita ini terdiri dari 2 unsur. Ada diri jasmani,
ada diri rohani. Diri jasmani ini sebagai media, sebagai alat, wadah, tempat yang berperan, yang sangat menentukan, adalah diri rohani atau sebenarnya roh. Nah, diri rohani inilah yang melihat zahir pada mata. Diri rohani inilah yang mendengar zahir pada telinga. Diri rohani inilah yang berbicara, yang berkata-kata, yang berzikir, yang bertasbih, yang memuji Allah zahir pada mulut. Diri rohanilah yang berpikir, yang mendapatkan wawasan keilmuan zahir pada otak. Diri rohanilah yang merasa sakit, senang, sedih zahir pada rasa. Diri rohani yang bergerak, berbuat, berlaku zahir pada anggota. Jadi yang bergerak, yang berbicara, yang ngomong, yang rasa, yang sebenar-benar diri kita itu adalah diri rohani. Sedangkan yang ada ini adalah tidak lain kurungan, pakaian, wadah, tempat, media. Coba kita lihat contoh orang yang sudah meninggal dunia. Tidak ada yang kurang dari mereka, Bapak Ibu. Mayat, jenazah, mata ada, nggak hilang matanya. Mulut, telinga, hidung ada, semuanya lengkap. Jantungnya nggak hilang, semuanya ada. Tapi kenapa tidak bisa bergerak? Kenapa tidak bisa bicara lagi? Kenapa tidak bisa berbuat? Jawabannya karena rohnya tidak ada. Berarti sekali lagi sesungguhnya roh inilah yang bergerak, roh inilah yang melihat, roh inilah yang berzikir, roh inilah yang bergerak, roh inilah yang sholat, roh inilah yang baca Quran, roh inilah yang ma'rifat, roh inilah yang mendengar, roh inilah yang berkata-kata, roh inilah yang merasa senang, yang merasa sedih, yang merasa sakit, yang merasa bahagia, yang merasa segala-galanya. Roh itulah hakikat diri kita. Nah sekarang siap dari mana asal jasad kita ini? Dari mana asal roh kita ini? Maka Asy-Syekhuna Muhammad Arsad Al-Banjari memadahkan lawan kita barataan. Sidin mengkabarkan ini bukan dari Sidin, dari guru-guru Sidin sampai kepada Rasulullah. Ulama besar, alim, arif billah, imam kita, patokan kita baik dalam ilmu tauhid, ilmu fiqh, tasawuf, yang tidak diragukan lagi kebenarannya, keulamaannya, kewaliannya, karamatnya, punya juriat, sampai di atasnya ada syekh besar Abina Zaini bin Abdul Ghani yang juga menyaup ilmu dari beliau. Apa aja itu kelampaian dengan singkat? Asal kejadian diri itu yaitu daripada Nur Muhammad. Singkat sih memadahi. Berarti asal kejadian jasad daripada Nur Muhammad. Asal kejadian roh daripada Nur Muhammad. Berarti jasad dan roh kita ini, ujar Datu Kalampayan, adalah daripada Nur Muhammad. Nur Muhammad yang bajahir, jasad namanya. Nur Muhammad yang ada kelihatan, roh namanya. Jasad dan roh ini namanya Nur Muhammad. Dan ini berhubungan dengan apa yang diungkapkan oleh Ghausul A'zam Qutubul Wali As-Syekhuna
Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu dalam kitab beliau yang bernama Sirrul Asrar. Apa ujar beliau? I'lam waffaqallahu lima yuhibbu wa yarda. Ketahuilah, ujar Syekhuna Abdul Qadir Al-Jailani, semoga Allah memberimu taufik pada apa yang dicintai dan diridhoinya. Lamma khalaqallahu ruha Muhammadin sallallahu alaihi wasallam awalan min nuri jamalihi. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan roh Muhammad, atau disebut dengan Nur Muhammad, ya roh Muhammad atau Nur Muhammad. Pertama kali yang diciptakan sebelum adanya yang ada, sebelum adanya langit, sebelum adanya bumi, sebelum adanya segala sesuatu, adalah yang pertama diciptakan Allah, dizahirkan oleh Allah, rohnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min nuri jamalihi, daripada cahaya jamalnya, daripada nur jamalnya Allah. Allahu Akbar. Jamal itu keindahan, kebesaran, keagungan Allah. Jadi pertama yang diciptakan sebelum adanya yang ada, sebelum adanya langit dan bumi, bahkan ruang dan waktu tidak ada, arasy, kursi, lauhil mahfuz tidak ada, semuanya tidak ada. Yang ada dalam martabat itu ahdiyah. Apa ahdiyah? Zatul bukhti khalisul mutlak, zat Allah semata yang ada, yang laisa kamislihi syai'un, yang tidak dapat diumpamakan, yang tak dapat dibayangkan, yang tak dapat direka-reka, yang tidak ada umpamanya, tidak ada bandingannya, tidak bisa diumpamakan, tidak bisa digambar-gambarkan atau diumpamakan atau dirupa-rupakan oleh apapun. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tapi zat Allah yang wajibul wujud, maha ada, tapi zat Allah tersebut tidak bertempat dengan satu tempat, tidak ada, karena tidak ada ruang dan waktu. Adanya zat diri Allah semata, yang bagaimana zat Allah itu sendiri hanya dirinya yang tahu tentang rahasia dirinya. Dalam istilah ilmu tauhid yang disebut dengan qidam, artinya sedia Allah Ta'ala huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Dia Allah yang awal, tidak ada permulaannya, tidak ada awalnya. Jangan kita bayangkan Allah itu yang awal, tidak ada permulaannya. Asalnya langit bumi tidak ada, semuanya tidak ada, kosong. Lalu Allah ada, muncul sendirian. Oh, itu ada awalnya namanya. Baru dia menciptakan langit bumi, berarti Allah menciptakan dirinya? Tidak. Allah tidak menciptakan dirinya sendiri. Allah maha ada sebelum adanya ada, dan adanya Allah itu adalah qidam, huwal awwalu, yang awal, tidak ada awalnya, tidak ada ujungnya, tidak ada permulaannya, selalu ada. Ada kalau lagi sama tangan, ada terus, tidak pernah tidak ada. Dia sendirian, tidak ada yang lain, hanya dirinya sendiri yang dia asyik wa ma'syuk, memandang rahasia dirinya sendiri, bermesraan dengan rahasia dirinya sendiri. Maka ini ada hubungan dengan hadis Jabir.
Yang mana Jabir dalam kitab Simtud Durarah, Habib Ali Al-Habsyi, Qutbul Wali, alim besar, menukil hadis Nabi ketika Jabir bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, demi ayah dan ibuku, apakah yang mula-mula diciptakan oleh Allah sebelum adanya yang ada?" Apa jawab Nabi? "Awwalu ma khalaqallah qabla asya nuran nabika Muhammad sallallahu alaihi wasallam min nuri." Hei Jabir, awal mula-mula yang diciptakan oleh Allah, belum adanya yang ada, belum ada langit, belum ada bumi, yang ada tidak ada, yang ada hanya zat dirinya semata. Maka yang pertama dizahirkan oleh Allah, yang dinampakkan oleh Allah, nur nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk nur. Bagaimana bentuk nur itu? Itu rahasia Allah. Min nuri, daripada nurnya Allah. Di sini oleh Syekhuna Abdul Qadir Al-Jailani diungkapkan min nuri jamalihi, dari nur keindahan, keagungan, kemuliaannya. Fa khalaqa minhul asya, lalu Allah Ta'ala menjahirkan, menjadikan segala sesuatu, baik langit, bumi, arash, malaikat, surga, dan segala apa yang ada min nuri, daripada nurnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang nur Muhammad pada nur Allah, alam semesta daripada nurnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ujar Nabi, "Wa anta ya Jabir min tilkal asya," dan engkau pun hai Jabir daripada itu nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini riwayat Abdul Razak, ini keterangan dari kitab Simtud Durar, bahwa menunjukkan bahwa segala apa yang ada di alam semesta ini, apapun bentuknya, termasuk diri kita ini, adalah daripada nurnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang perlu kita pahami dahulu, pelan-pelan bagamat. Ini sebab pingkutan kita pacang bulik menuju Allah, Pak, Bu, para jamaah. Pegangan kita agar kita husnul khotimah. Ini dasar dulu. Nah, kita ulangi ini pelan-pelan aja bagamatan. Kama qala Allah Ta'ala fil hadisil qudsi, ujar Syekhuna Abdul Qadir Al-Jailani, sebagaimana Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Khalaqtu Muhammadan awalan min nuri wajhihi." Khalaqtu Muhammadan awalan min nuri wajhi. Sebagaimana firman Allah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi, "Aku ciptakan roh Muhammad pertama kali dari nur wajahku." Wajah, jadi bukan muha lah, ini jangan dari nur rahasia kebesaran Allah, pada nur dirinya Allah, dari Allah. Oh, nah apa dari nur Allah? Kalau nur Muhammad diciptakan dari yang lain, bahannya nih dari yang lain, amsalnya tentu ada yang lain selain Allah. Kedua ngarannya, atau dari sesuatu yang lain, berarti ada sesuatu yang bersama Allah ada. Padahal tidak ada yang lain, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Enggak ada seumpamanya, enggak ada bersamanya, apapun tidak ada. Yang ada hanya zat dirinya. Maka tentu dari nur jamalullah, dari kenampakan, dari rahasia kebesaran Allah. Bahasa yang nyamannya bahwa nur Muhammad itu tercipta daripada kun fayakun, ya Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Daripada kenampakan, kenyataan nur kudrat iradat zat Allah, dengan kudrat kekuasaan Allah, iradat kehendaknya Allah, dengan kekuasaan dan kehendak Allah tadilah zahirlah yang namanya Nur Muhammad daripada nur kudrat iradat zatnya Allah,
nur kudrat iradat zat Allah nang bajahir nang nampak nang awal kejadian, itulah namanya nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma khalaqallah ruhi. Yang pertama diciptakan oleh Allah, ujar Rasulullah, ruhku, ruhku. Nah, satu. Kemudian wa awwalu ma khalaqallah nuri. Yang awal pertama diciptakan oleh Allah nurku, rohku, nurku, cahayaku ditampi. Wa awwalu ma khalaqallah al-qalam. Yang pertama diciptakan oleh Allah adalah qalam. Awwalu ma khalaqallah al-aqlu. Yang pertama diciptakan oleh Allah adalah akal. Rawahu Abu Daud, hadis riwayat Abu Daud. Jadi tolong para jamaah, Bapak Ibu semua, kita simak baik-baik ini. Ini pelajaran dasar. Ini baru pelajaran dasar yang ulun ambil dalam kitab yang sun oleh Dato' Kalampayan, Kanzul Ma'rifah. Kemudian kita mengambil literatur kitab-kitab yang lain yang berhubungan, dari kitab Simtud Durar, dari kitab Sirul Asrar Syekh Abdul Qadir, dan kitab-kitab yang lainnya yang mendukung pemahaman ini, bahwa tadi dinyatakan oleh Nabi awwalu ma khalaqallah ruhi. Awal yang mula diciptakan oleh Allah itu adalah ruhku. Satu. Awwalu ma khalaqallah nuri. Awal pertama diciptakan oleh Allah adalah nurku. Wa awwalu ma khalaqallah al-qalam. Awal yang diciptakan adalah al-qalam, qalam. Wa awwalu ma khalaqallah al-aqlu. Awal yang mula diciptakan adalah akal. Apakah maksudnya? Mari kita sambung keterangannya. Fal muradu minha syai'un wahidun wa huwa haqiqatul Muhammadiyah. Semua tadi, roh, nur, akal, kalam, semua itu udah Syekhuna Abdul Qadir Al-Jailani adalah satu makna, yaitu hakikat Muhammadiyah. Apakah yang disebut dengan hakikat Muhammadiyah? Hakikat Muhammadiyah adalah ta'yun awal. Ta'yun awalnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya belum Allah menciptakan sesuatu, Allah tidak berkehendak dengan apa-apa. Dia asyik memandang rahasia dirinya sendiri. Ahdiyah namanya, makamnya ahdiyah. La ta'yin, tidak ada sesuatu, tidak ada kosong. Arti kosong bukan ketika ada, hanya zat dirinya semata. Nang asyik dengan rahasia dirinya. Kemudian Allah Ta'ala berkehendak dengan kudrat iradatnya untuk menciptakan sesuatu sebagai bahan, kalau boleh maaf, ini sekedar bahasanya, bahan dasar terciptanya alam semesta dan segala apa yang ada. Maka dalam rahasia ilmu Allah tadi disebut dengan nama Nur Muhammad atau Roh Muhammad, tapi dalam rahasia diri Allah, dalam kehendak Allah,
belum dizahirkan, tapi dalam rahasia berkehendak menciptakan hambanya yang paling utama. Awal kejahiran disebut dengan Nur Muhammad atau Al-Aqul, atau Nur atau Roh tadi, tapi dalam rahasia dirinya disebut dengan nama Ta'yun. Awalnya Allah, yang darinya lahir nubuah kenabian, risalah kerasulan, dan wilayah kewalian. Dari sinilah semua ta'yun lahir. Karena itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikenal dengan Sayyidul Wujud wa aslu kulli mawjud. Allahu Akbar. Di Rasulullah zahiran wa batinan dikenal dengan sebutan Sayyidul Wujud wa aslu kulli mawjud, penghulu alam dan sumber segala yang wujud. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah, fal muradu minha syai'un wahidun wa huwa hakikatul Muhammadiyah. Semua yang empat tadi, roh, nur, akal, alam, satu saja, ngarannya macam-macam, bentuknya macam-macam, tapi satu, ialah hakikat Muhammadiyah. Apa hakikat Muhammadiyah tadi? Disebut dengan ta'yinul awal. Lakin summiya nuran liqaunihi safiyan anil zulmaniyatil jalaliyati. Nah, tapi kenapa kemudian disebut dengan nur? Nang ta'yun nur atau disebut dengan Nur Muhammad? Karena bersih dari segala kegelapan yang menghalangi jalalullah. Bersih dari segala kegelapan yang menghalangi jalalullah. Artinya tidak ada yang terhijab antara nur dengan jalalullah. Nampaklah di nur tadi kenyataan jalalullah. Apa itu jalalullah? Syekh Abdul Karim Al-Jilli dalam Insan Kamil, beliau mengungkapkan jalalullah adalah istilah untuk menyebut zat Allah subhanahu wa ta'ala yang zahir, yang zuhur di alam asma dan di alam sifat. Saat itu belum ada apapun selain asma dan sifat. Jadi nampak hanya asmanya Allah dan sifatnya Allah. Tidak ada yang lain selain asma dan sifat. Inilah jalalullah. Apa jalalullah? Kenampakan keagungan asmanya Allah, keagungan sifatnya Allah disebut dengan jalalullah. Nah, kenapa Nur Muhammad disebut dengan Nur Muhammad? Liqaunihi safiyan anil zulmaniyatil jalaliyati, karena bersih dari segala tabir hijab yang menghalangi jalalullah. Jadi Nur Muhammad adalah kenampakan kejahiran tajalli sifat dan asma'nya Allah. Nur itu bahasa Arab. Ternyata kalau dilihat dari 99 nama Allah, ada nggak nama An-Nur? Ada kada? Ada. Ya Allah, ya Nuru, ya Hadin. Nur itu nama Allah. Di Quran disebutkan surah An-Nur, Allahu nurus samawati wal ardh. Muhammad dinisbahkan kepada nama Nabi, padahal nabinya belum zahir. Muhammad itu yang sangat amat terpuji. Jadi kenampakan kenyataan jalalullah
kebesaran Allah, keagungan Allah, tajalli asma dan sifat, nampak tajalli asmanya, nampak sifatnya pada diri yang bernama Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang lain disebut dengan nama Nur Muhammad. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran dalam surah Al-Ma'idah ayat 15, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabum mubin. Sungguh telah datang kepadamu nur dari Allah dan kitab yang mengkabarkan, yang menjelaskan. Surah Al-Ma'idah, telah datang kepadamu nur dari Allah. Siapa nur dari Allah tadi? Ai nurnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kitab Al-Quran yang menjelaskan tentang kebesaran Allah, tentang kenyataan wujud diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah disebut, kenapa disebut dengan diri Nabi yang hakiki, disebut dengan Nur Muhammad. Itu satu. Wa aqlam, dan kenapa di sini menyebut diri sini disebut dengan nama akal. Apa makna akal di sini? Bukan akal ini, bukan ya, ada maknanya. Wa aqlan liqaunihi mudrikan lil kulliyati wa qalaman. Wa aqlan liqaunihi mudrikan lil kulliyati. Disebut juga dengan akal. Sinur tadi disebut akal, kenapa? Karena ia mengetahui segala sesuatu. Akal itu kan mengetahui segala sesuatu. Nur tadi disebut akal, kenapa? Dia mengetahui segala sesuatu. Disebut dengan nur, kenapa? Bersih daripada, terhijab daripada kenampakan jalalullah. Wa kalaman liqaunihi sababan linnaqlil ilmi, kama annal kalama sababul naqlil ilmi fi alamil huruf panit, huruf panit, fi alamil hurufati. Kenapa disebut dengan nama Al-Qalam? Tadi akal, disebut Al-Qalam atau pena, bahasa kita pena, tapi jangan bayangkan pena nang ini hanya gambaran. Qalam di sini apa maknanya? Roh tadi disebut dengan nur, sudah paham, bebas, bersih daripada kegelapan yang menghijab dengan jalalullah. Apa jalalullah? Kan nampakkan asma dan sifatnya Allah. Disebut dengan akal. Kenapa disebut dengan akal? Karena ia mengetahui segala sesuatu. Nah, disebut juga al-kalam, pena, karena ia sinur tadi adalah sebab peralihan ilmu dari Allah kepada makhluk. Seperti halnya pena yang telah menggoreskan ilmu di dalam huruf dunia keilmuan. Nah, peralihan dari Allah kepada sinur tadi, ilmu tadi dilimpahkan. Ini, lautan rahasia ilmu dari Allah tadi dilimpahkan. Pindah al-qalam, perpindahan ilmu dari Allah kepada makhluknya. Contoh dalam Quran, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Allah yang mengajarkan manusia tentang beberapa rahasia-rahasia ilmu bil qalam, dengan yang namanya qalam, alat. Siapakah al-qalam di sini? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, adalah diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dengan wasilah nabilah kita mengenal Allah, makrifat kepada Allah, mengetahui rahasia ilmu-ilmu Allah.
paham ayat-ayat Quran. Dari mana? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi dinisbahkan sebagai Al-Kalam, ilmunya Allah, limpahannya kepada diri Rasulullah. Dari Rasulullah menyampaikan kepada umatnya. Rasulullah orang yang dizahirkan Allah, diutus Allah menyampaikan rahasia ilmu Allah. Maka Nabi bergelar dengan Al-Kalam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Maka itu Quran sudah menjelaskan, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang Nabi ucapkan, Nabi sampaikan, bukan nafsu sidin. Apa saja gerak langkah, tindak tanduk, perbuatan, wahyu dari Allah. Semuanya melulu Allah Ta'ala. Dari Allah, kalau bahasa kasarnya, melulu Allah Ta'ala nang menjahirkan rahasianya, kenampakannya, ia diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ada sindiran Allah dalam Al-Quran, surah Al-Anfal. Ketika Nabi berperang mengambil pasir melempar kepada orang-orang kafir, apa kata Allah? Wa ma ramaita iz ramaita walakinnallaha rama. Bukan engkau yang melempar, hai Muhammad, manakala engkau melempar, tapi aku Allah yang melemparnya. Jahirnya nyata benar Nabi, Pak, Bu, Rasulullah nang maha melempar pasir, tapi kadang aku gawianku, lakuku. Kenapa? Siapakah diri Muhammad tadi? Muhammad itu hanya kedahiran medianya, kenampakannya. Kenampakan siapa? Jalalullah. Kenampakan siapa? Nur kudrat irat Allah. Wujudnya diri Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jelas benar di Quran. Nampak benar. Kalau kita buka rahasia Al-Quran, jelas inilah maknanya Al-Qalam. Parruhu, kenapa Sidin disebut dengan roh? Parruhul Muhammadiyu khulasatul aqwan wa awwalu kainati wa asluha kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana minallah wal mu'minuna minni. Maka roh Muhammad adalah inti alam semesta, titik alam. Kalau istilah titik, nah ada kalau titik inti itu ya titik, inti ya, ada isinya di dalamnya, inti pokos. Al-Quran yang 30 juz itu terhimpun di dalam surah Al-Fatihah. Jadi surah Al-Fatihah itu menghimpun 30 juz Al-Quran. Surah Al-Fatihah, Sab'ul Masani, 7 puji-pujian tadi terhimpun dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Kasih Allah di dunia, sayang Allah di akhirat, dan rahmat. Siapakah indung rahmat itu? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau wahai Muhammad Rasulullah melainkan rahmat untuk sekalian alam. Bukan alam dunia saja, bukan alam, seluruh alam semesta, aras, kursi, lauhul mahfuz. Itulah wujud kenyataan rahmatnya Allah. Artinya alam semestanya terjadi daripada diri nurnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim terhimpun dalam kalimat Bismillah, dengan Allah. Bismillah terhimpun dalam kalimat ba, bi, ba tadi, ba, bi, bu, jarang bi, ba, Bismillah. Ba terhimpun dalam titik. Nah, titik inilah hakikat Nur Muhammad. Coba
secara filosofi, kalau kita hendak menulis angka 4, tidak akan bisa angka 4 terjadi kalau kita menulisnya pasti tak, kalau nih Bapak ajak pulpen dulu, tak, titik dulu, maulah langsung pasti. Nah, menulis 4, tak, titik dulu, sek, baru 4, dari titik jadi 4. Hendak menggambar rumah, pasti pulpen ditajak, tak, titik dulu, jadi rumah. Hendak menggambar lautan, titik juga, nah, pasti titik mulainya. Ada langsung, tak. Nah, ini amsal, perumpamaan, iktibar untuk kita paham. Jadi, Roh Muhammad adalah inti alam semesta. Sebagai makhluk yang pertama kali ada, sekaligus pokok dasarnya. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ana minallahi wal mu'minuna minni." Aku dari Allah, sedangkan orang-orang mukmin dari aku, puja Rasulullah. Nah, sudah kita pahami bahwa alam semesta dan seluruh isinya tercipta, terjadi daripada Nur Muhammad. Nur Muhammad itu apa sih? Kenapa disebut dengan nur? Dia bersih, terang, jelas, daripada terhijab daripada Jalalullah. Apa Jalalullah itu? Kenampakan tajalli, kebesaran sifat dan asmanya Allah, kenampakan kudrat iradatnya Allah. Disebut al-aqal, mengetahui sesuatu. Al-kalam, pemindahan ilmu kepada makhluk. Allahu Akbar. Disebut nur, asal inti kejadian segala sesuatu, daripada awal kejadian nurnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah kita pingkuti baik-baik Pak lah. Kita yakini dulu. Ini bertahap kita deh. Dipingkuti baik-baik. Pingkutan dasar. Ini pemulaan awal. Jadi Datuk Kalampayan itu luar biasa. Sidin dalam kitabnya ini memadahkan asal kejadian dirinya itu daripada Nur Muhammad. Suruh cari dalilnya. Kitab mana kan? Banyak keterangannya. Nah, selanjutnya. Wa khalaqallahul arwaha kullaha minhu fi alamil lahut fi ahsanit taqwimul hakiki fi ahsanit taqwimil hakiki. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan semua roh makhluk daripada rohnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam di alam lahut dalam bentuk yang terbaik dan hakiki. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa kita ini terdiri dari 2 unsur. Diri jasmani dan diri rohani. Ternyata jasmani ini tidak punya peran apa-apa, cuma sekadar media saja, alat saja, wadah saja, tempat saja. Diri kita yang sebujur-bujur diri adalah rohani. Roh kita nang melihat ini roh, nang bicara ini roh, nang mendengar roh, nang bergerak roh. Roh ini kada mati. Nang mati cuman jasad, roh cuman pindah dari satu tempat, daripada alam arwah kepada alam rahim kepada alam dunia kepada alam barzah, alam barzah kepada alam akhirat. Perpindahan tempat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, sekarang kita sudah sadar, kita ini diri kita nang sebujurnya adalah apa tadi? Roh. Nang melihat ini roh, nang bergerak berjalan roh. Ini laku roh. Sekarang dari mana roh ini? Wa khalaqallahu arwaha kullaha minhu fi alamil lahut fi ahsanit taqwim haqiqi. Dan Allah menciptakan semua roh makhluk dari rohnya Muhammad di alam lahut dalam bentuk terbaik dan hakiki. Ternyata
roh-roh kita ini, kalau bicara rohnya malaikat lah harus diri kita dulu, tercipta seluruh roh-roh, termasuk roh kita ini daripada rohnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam di alam lahut dalam bentuk, di Quran disebutkan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ujar Allah, sungguh kami telah menciptakan insan dalam bentuk yang terbaik, terindah. Ahsan itu isim tabdil. Kalau Hasan bagus, tapi ahsan itu ada lagi satu paling baik. Kabir besar, akbar maha besar. Fadilah mulia, afdal lebih. Isim tabdil. Ahsan ini sangat. Jadi Allah menciptakan insan tadi dalam bentuk yang terbaik, terindah. Kenapa terbaik? Kenapa terindah? Karena roh-roh kita ini diciptakan oleh Allah daripada rohnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana? Di alam lahut. Apa alam lahut? Alam ketuhanan. Belum ada dunia ini, belum ada yang lain. Alam ketuhanan. Di alam ketuhanan, di alam lahut, kita sudah dijahirkan oleh Allah, sudah diciptakan oleh Allah dalam bentuk roh. Ternyata roh yang ada di tubuh kita ini adalah roh yang tercipta daripada rohnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu ada hadis, ana abul arwah wa Adam abul bashar. Ini adab Nabi. Aku bapaknya sekalian roh. Adam bapaknya sekalian jasad. Jasad abah di sini bukan abah lawan anak, jangan disamakan, lain lah. Abah anak bukan. Abun di sini anak abul arwah, sumber inti. Makanya Nur Muhammad, inti awal kejadian seluruh roh-roh itu dariku, dari rohku, ujar Rasulullah. Berarti roh-roh yang ada pada diri kita ini adalah rohnya Rasulullah, atau disebut dengan Nur Muhammad, disebut dengan roh, bisa al-qalam, bisa al-aqal, bisa rohnya Muhammad, ya, roh daripada rohnya Muhammad. Berarti roh ini lain ampun kita Pak Ai. Bu, roh nang nih nang roh nang Bapak Andir nih roh kalau Bapak Andir nih nama roh lain kita, ampun si jasad ini lain. Roh siapa ini? Coba kita lihat satu salawat yang indah. Siapa yang mengamalkan salawat ini 10 kali setiap ba'da salat, maka Allah mudahkan saat sakaratil mautnya. Bahkan ada yang mengatakan Rasulullah yang menjemputnya. Tapi bukannya membacanya, paham makna ini, rahasia salawat. Allahumma salli wa sallim ala ruhi sayyidina Muhammad fil arwah. Ya Allah, salawat dan salam akan roh Nabi Muhammad pada sekalian roh-roh yang ada. Ulang kalimatnya pada jamaah. Allahumma salli wa sallim, ya Allah salawat dan salam ala ruhi sayyidina Muhammad, akan roh Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala ruhi sayyidina Muhammad fil arwah, pada sekalian roh-roh yang ada. Berarti roh-roh yang ada ini nanti ada bisyarah ada? Ada ada bisyarah? Nyata. Roh-roh yang ada ini adalah rohnya Rasulullah, yang nampak, yang zahir pada segala kurungan-kurungan, pada jasad-jasad, pada wadah-wadah, pada lembaga Adam. Lembaga Adam, kurungan bentuk wujud Adam ini adalah kurungannya. Tapi di dalam rahasia kurungan Adam, nah kenapa kau melihat, kau mendengar, kau bersuara? Karena ada roh. Roh itu roh siapa? Rohnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Berarti Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan ta'akui roh ni ampun kita. Mun ta'akui roh ni roh kita, Ijrail datang berurusan mencabut kenapian. Sakit. Rasa ampun seorang. Di mana ada biisi roh? Pabila maulah. Amun ampun seorang. Bakal hendak aja kada baulah aja kada bisa roh. Roh siapa ini? Rohnya Rasulullah. Rohnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam disebut dengan Abul Arwah. Rohnya Rasulullah nang ada pada setiap nang ada ini. Cuman perlu digaris bawahi, kalau boleh diibaratkan Rasulullah itu seperti matahari, roh Nabi sumbernya roh Abul Arwah tadi, wujud diri Nabi nah hakikat seperti matahari. Anta syamsun, anta badrun, seperti matahari. Roh-roh kita ini seperti sinarnya. Sinar bukan matahari. Sinar jangan mengaku matahari keharatan. Tapi bak aku sinar pun kada kawa juga ada seorang. Sinar namanya sinar, zatnya dari mana? Dari matahari. Apa kesan matahari? Keseluruhan? Tidak. Matahari ya matahari, sinar ya sinar. Jangan sinar maka aku ini matahari. Oh, pancarannya kalau, sinarnya kalau, kenampakannya saja. Mataharinya kayak apa? Allahu Akbar, gak dapat diumpamakan. Laisa kamislihi. Tapi ini sinar siapa? Sinarnya matahari. Tidak akan ada sinar kalau tidak dari matahari. Zat matahari yang menampak, yang berjahir kepada setiap nang ada, ngarannya sinar. Ini sinarnya matahari. Roh-roh nang ada kejahiran, rohnya Rasulullah. Nur atau disebut, nah roh Nabi tadi nang nyaman mana disebut dengan nama nurnya Nabi atau disebut dengan Nur Muhammad ngarannya. Macam-macam Nur Muhammad lah, adalah kenyataan wujud daripada Nur Muhammad. Berarti nama jikir itu siapa ya gawian siapa gawian roh. Siapa roh itu? Nurnya Muhammad, gawian sinur nang berjikir. Nang berjalan gawian sinur. Nang melihat gawian sinur, nang mendengar gawian sinur, nang bacaan gawian nur, nang makan minum gawian sinur, berabah duduk gawian nur, kadang lain gawiannya sinur. Liput dalam lautan nur, makanya Nurul Mustafa mala'al akwan, nur nabilah yang meliputi segalanya, mulai ujung rambut pian sampai ujung batas daripada nurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti tapi sahkah sinar lawan matahari? Tidak. Setiap saat kita bersama Rasulullah. Tapi sahkah Rasulullah dengan Allah? Nur Muhammad dengan nur kudrat iradat zat Allah? Tidak. Inilah makna ayat wa makanallahu liyu'azzibahum wa anta fihim. Kami Allah kada akan mengajab mereka fi'il mudhari sekarang dan akan datang kada kami ajab wa anta fihim, kalau engkau bersama mereka. Artinya apa? Kalau diri mereka itu mengandung nur wahai Muhammad, i'tiqad batin mereka. Innallaha ta'ala la yanzuru ila suwarikum wa absarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah kada memandang rupamu, pangkatmu, pakaianmu, pemandiranmu. Allah lihat batinmu. Adakah batinmu memandang bahwa batinmu, hatimu merasakan wujud nur nabimu yang ada? Ini yang dipandang oleh Allah. Batin yang ikhlas, yang barasih. Mana yang barasih? Nang kada lagi ada nurnya Rasulullah. Allah kadang akan mengajak kalau engkau bersama wa anta, tapi mana? Kalau pada diri mereka itu ada nurmu wahai Rasulullah. Tanda orang yang mengandung nurnya Rasulullah tentu mengtabaah akhlak Nabi, beramal, beribadah sesuai dengan akhlaknya Rasulullah. Subhanallah. Sudah ada kerasaan jam 6:06. Ini hanya pembelajaran pembuka. Baru muqaddimah dari kitab Kanzul Ma'rifah ditambah dengan kitab yang lain Sirrul Asrar, kita padu kitab ini
Nanti insya Allah pada jamaah kita sambung pada pengajian berikutnya insya Allah. Mohon maaf. Tapi kalau Sabtu Dudi kita hari raya. Sabtu Dudinya lagi kalawasan. Kira-kira apabila kita sambung. Amun umpamanya hari Selasa kita sambung setuju lah pian. Bu, ada gawiannya kalau ya di kantor yang tapi tancak turun juga. Gimana kalau kita sepakati karena hari Sabtu Dudi itu masih lebaran, kita sambung pembelajaran ini pada hari Selasa. Setuju Bapak Ibu? Nggih. Ya, tolong jangan kada hadir. Kada hadir tertinggal. Beda juga Pak yang berhadapan ini dengan mendengar di di siaran langsung, beda. Lain anunya, nggih. Tapi yang kada datang silahkan hadir di siaran langsung di TV Nurul Mustafa Bahaul Iman At-Tawabin. Ini saja insya Allah kita sambung pada hari Selasa ini insya Allah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala ruhi sayyidina Muhammad bil arwah. Wa shalli ala jasadi sayyidina Muhammad bil ajsad. Wa shalli ala qabri sayyidina Muhammad bil qubur. Allahumma balligh ruha sayyidina Muhammad minna tahiyatan wassalama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Maaf bagi para jamaah yang mungkin agak alang-alang waktu balik, sebaiknya sholat maghribnya di sini. Nanti tapi bagi yang ingin pulang tidak dipaksakan, silahkan pulang. Nanti ulun ba'da maghrib kita akan ada bimbingan amaliyah dikir ampas, insyaallah. Nah, bagi yang bertahan kita langsung di masjid ba'da maghrib langsung kita dikir ampas.